Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 11, yang akan membahas tentang portofolio operasional perjalanan. Baik, langsung saja. Yang pertama, kelompok kami akan membahas menjelajah atau open trip ke area Bromo. Yang pertama, kita akan menawarkan tentang sunrise tour, pendakian Gunung Bromo. Yang ketiga, wisata jeep tour. Yang keempat, kunjungan ke Kawah Bromo. Dan yang kelima, untuk pengalaman lokal budaya warga sekitar Bromo. Kemudian tema wisata yang akan saya jalankan ini wisata backpacker. Kemudian untuk nama usaha kita atau agen tour and travel, kita menamai dengan Jelajah Bromo Adventure. Nah, untuk kapan kita akan berangkat atau rencana perjalanan kami, yang pertama, paket wisata Bromo dilaksanakan 2 hari 1 malam, itu setiap minggu dengan pilihan tanggal keberangkatan yaitu Jumat, Sabtu, Minggu atau Sabtu, Minggu, Senin. Untuk alasannya, yang pertama, karena hari-hari weekend itu banyak wisatawan itu sedang free atau free day. Kemudian untuk bulannya kami memilih April sampai Oktober karena itu musim kemarau, itu waktu terbaik untuk mengunjungi Bromo karena cuaca cerah dan minim hujan. Kemudian untuk visi atau goal kami yaitu menjadikan agen wisata terdepan dalam menyediakan paket wisata Bromo yang berkualitas, berkesan, dan berkelanjutan. Dan kenapa alasannya kelompok kami memilih paket wisata Bromo? Karena yang pertama, siapa sih yang tidak tahu tentang keindahan alam Bromo? Yang kedua, mungkin aksesnya cukup mudah untuk kita open trip, supaya dalam perjalanan kita nanti sebagai tour open trip tidak terjadi kendala dalam transportasi. Kemudian ini terkait dengan persiapan atau perencanaan tentang menjalankan operasional open trip di Bromo. Yang pertama, kelompok kami akan melakukan penelitian pasar dan mungkin beberapa pesaing. Kemudian kita juga menjalin kerjasama dengan pihak lokal. Selanjutnya yaitu tentang pemasaran maupun dengan promosi atau branding. Kemudian kita akan juga memberikan layanan pelanggan yang unggul. Kemudian kita pastinya melakukan evaluasi dan kemudian kita melanjutkan dengan pengembangan. Dengan melakukan persiapan yang matang, kita dapat memahami pasar maupun kebutuhan pelanggan, kemudian serta memberikan pengalaman perjalanan yang berkualitas. Mungkin usaha paket ke Bromo ini memiliki potensi untuk sukses dan dikembangkan di industri pariwisata. Oke, selanjutnya yaitu tentang produk paket perjalanan atau oleh-oleh atau makanan khas, kemudian ada servis. Yang pertama, kita akan memilih dengan produk dan layanan. Kemudian untuk layanan dasar, yang pertama kita mempunyai transportasi, kemudian akomodasi, kemudian pemandu wisata, kemudian aktivitas wisata, terus kita juga menyediakan makan. Kemudian atau jenis produk yang kita jual, yang pertama paket one day tour. Ini cocok untuk wisatawan yang ingin merasakan sunrise di Bromo dan menjelajahi lautan pasir atau pasir bersisir. Kemudian paket kedua yaitu two day one night, yaitu cocok untuk wisatawan yang ingin lebih lama menikmati keindahan Bromo, mungkin juga melakukan beberapa aktivitas lainnya. Kemudian kita juga menawarkan paket custom tour. Ini cocok untuk wisatawan yang ingin membuat paket wisata sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Nah, selanjutnya yaitu tentang keunikan atau keunggulan produk kami. Yang pertama,
pada wisata yang berkualitas dan berkesan. Kemudian informasi yang lengkap dan akurat. Yang ketiga, pelayanan yang ramah dan profesional. Yang kelima, berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nah, kemudian kita membahas tentang pelanggan. Yang pertama yaitu tentang individu maupun bisnis. Kita mengambil keduanya. Yang pertama dari individu kita mengambil wisatawan lokal, kemudian wisatawan yang ingin merasakan pengalaman wisata Bromo yang unik dan berkesan, kemudian wisatawan yang ingin mempelajari budaya dan tradisi masyarakat sekitar Bromo. Kemudian untuk yang pembisnis, yang pertama agen perjalanan dan tour operator. Kemudian yang kedua, perusahaan yang ingin mengadakan kegiatan team building di kawasan wisata Bromo. Kemudian mungkin ada beberapa sekolahan atau lembaga pendidikan yang ingin mengadakan kegiatan studi tour ke Bromo. Kemudian kita membahas tentang tipikal pelanggan. Yang pertama harus berjiwa petualang. Kemudian kedua peduli tentang budaya. Kemudian yang paling penting itu menghargai alam dan juga memiliki budget. Itu yang paling penting. Baik, selanjutnya tentang faktor-faktor yang membantu pelanggan memilih produk. Yang pertama kita menggunakan media sosial, kemudian kita menggunakan website, kemudian kita bisa melakukan dengan iklan online, kemudian menjalin kemitraan. Yang terakhir mungkin dengan public relation atau mengikuti pameran wisata dan event-event lah. Selanjutnya yaitu market research. Yang pertama yaitu apa yang direncanakan untuk menggali sumber-sumber informasi terkait dengan studi pasar. Yang pertama, kami akan melakukan identifikasi terkait tentang tren wisata, kompetitor, pelanggan, kemudian lokasi, pasti Bromo, kemudian pemeran wisata, kemudian media sosial, kemudian faktor-faktor yang menjadi poin atau kunci penting pengamatan dalam studi pasar kali ini. Yang pertama ada permintaan pasar pasti, kemudian yang kedua target pasar, yang ketiga kompetisi, yang keempat harga, kelima saluran distribusi, yang terakhir tentang strategi pemasaran. Oke, selanjutnya yaitu tentang pengamatan lokasi atau yang menjadi sasaran kenapa di Bromo. Yang pertama tentang aksesibilitas, kemudian fasilitas, ketiga keamanan, yang terutama yaitu keindahan alam, terakhir tentang budaya lokal. Kemudian tentang tipikal konsumen. Yang pertama tentang usia, jenis kelamin, pekerjaan, minat, gaya hidup, yang terakhir tentang budget. Nah, kemudian kunci dari pengamatan produk jasa perjalanan yaitu yang pertama tentang kualitas pasti, yang kedua tentang harga, ketiga keunikan, keempat manfaatnya apa, kelima target pasar, yang terakhir tentang strategi pemasarannya. Baik, saya akan menjelaskan tentang section 7. Nah, section 7 ini mulai dari kompetitor analisis. Dari pertanyaan saudara sendiri tentang strategi pemasaran setiap perusahaan. Pertanyaannya yakni bagaimana perusahaan menentukan target pasar untuk produk atau layanan mereka. Yang kedua, apa langkah-langkah yang diambil perusahaan dalam membangun citra merek yang kuat. Yang ketiga, bagaimana perusahaan mengidentifikasi dan memanfaatkan saluran distribusi yang efektif. Yang keempat, apa strategi perusahaan dan mempromosikan produk atau layanan mereka secara online ataupun offline, dan bagaimana perusahaan mengukur keberhasilan kampanye pemasaran mereka dan melakukan analisis ROI atau Return of Investment. Nah, yang nomor 71 tabel kompetisi. Nah, di tabel kompetisi ini nama paketnya adalah Jelajah Bromo Adventure. Yang pertama yakni Jelajah Bromo Adventure Jawa Timur Mikro, yakni produk jasanya adalah paket wisata Bromo 2 hari 1 malam. Harganya 1 juta per orang dan
kelemahannya yakni paket wisata lengkap dan kualitas, harga kompetitif, pelayanan yang baik, dukungan pelanggan yang baik, tim yang berpengalaman, komitmen terhadap keberlanjutan. Sedangkan kelemahannya yakni masih tergolong usaha baru, kapasitas terbatas, jaringan pemasaran terbatas, kurangnya media promosi. Di kompetitor 1 Jawa Timur kecil, yakni paket wisata promo 2 hari 1 malam yakni 800.000 per orang. Nah, di kekuatan atau strike yakni harga murah, lokasi strategis, dan kelemahannya paket wisata kurang lengkap, layanan kurang maksimal, dan kapasitas terbatas. Kompetitor 2 yakni paket wisata promo 3 hari 2 malam yakni harga atau price 1.200.000 per orang. Kekuatan atau strike-nya yakni paket wisata lengkap, pelayanan baik, brand awareness tinggi, dan kelemahannya yakni harga mahal, kapasitas terbatas. Yang kedua, yang nomor 7,2 SWOT analisis, yakni strike kekuatan adalah paket wisata lengkap dan berkualitas, harga kompetitif, pelayanan yang baik, dukungan pada pelanggan yang baik, tim yang berpengalaman, komitmen terhadap keberlanjutan, lokasi yang strategis, dan juga ulasan positif dari pelanggan. Strategi WO yakni weaknesses atau kelemahan yakni masih tergolong usaha baru, kapasitas terbatas, jaringan pemasaran terbatas, kurangnya media promosi, itu swab yang belum optimal, strategi opportunities atau peluang yakni tren wisata alam yang meningkat, perkembangan teknologi digital, kerjasama dengan agen perjalanan, aktivitas dalam pameran wisata, promosi melalui media sosial, meningkatnya minat wisatawan terhadap wisata budaya dan edukasi. Ya, terakhir, pemerintah memprioritaskan pengembangan wisata promo. Strategi WT yakni kompetisi dari perusahaan lain, perubahan tren wisata, bencana alam, ketidakstabilan ekonomi, dan pandemi. Unique selling point USP dalam usaha bisnis saudara. USP selling point adalah suatu hal yang membuat suatu usaha bisnis yang lebih unggul daripada pesaing. Dijelajah Bromo Adventure menawarkan beberapa suatu hal membuat usaha atau lebih unggul, yakni Jelajah Bromo Adventure menawarkan beberapa unique selling point yang membedakan dari kompetitor di pasar wisata promo ini: pengalaman wisata promo yang autentik dan berkesan, paket wisata yang lengkap dan fleksibel, pelayanan yang ramah dan personal, komitmen terhadap keberlanjutan, harga kompetisi. Session 8 yakni titik kumpul penjemputan, operation dan logistik. Titik kumpul dan penjemputan itu adalah Bandara Internasional Juanda Surabaya, stasiun kereta api Malang, hotel atau homestay di Malang, dan lokasi lain. Moda transportasi yang dipakai yakni bus, jeep, dan kuda. Metode dan ketentuan pembayaran di Jelajah Bromo Adventure antara lain transfer bank, kartu kredit, dan tunai. Peralatan dan ada peralatan ini flying fox, keranjang dan panen, dan dengan barang dan alat yang telah dimiliki sudah ada dan baru. Peralatan pendukungnya yakni tenda, sleeping bag, matras, pakaian hangat, sepatu trekking, senter topi, sunscreen, dan kamera. Persyaratan hukum operasional perjalanan. Jelajah Bromo Adventure telah memenuhi semua persyaratan hukum untuk beroperasi sebagai agen perjalanan wisata Indonesia, yakni yang pertama izin usaha perjalanan wisata, tanda daftar usaha pariwisata, asuransi, sertifikat kompetisi.
Persyaratan asumsi proteksi jika di tengah-tengah paket perjalanan ada kecelakaan kerja karyawan atau pelanggan. Misal paket renang sudah termasuk asuransi jika ada pelanggan yang terluka atau insiden, yakni melalui perlindungan terhadap kecelakaan, perlindungan terhadap kehilangan barang bawaan, dan perlindungan terhadap pembatalan perjalanan. Di section 9 yakni cost and pricing strategy, yakni dengan nama produk dan jasa, antara lain jumlah unit dalam perhitungan open trip. Jumlah unit dalam perhitungan yakni 58,441 komponen produk atau jasa. Biaya komponen yakni melalui transportasi dan akomodasi. Transportasi yakni 1.500.000, akomodasinya 800.000, makanan 50.000, biaya masuk objek wisata 100.000, dan gaji pemandu adalah 2 juta rupiah. Dan juga ada biaya tambahan yakni sekitar 300.000, tujuannya yakni untuk antara lain yakni snack dan obat-obatan maupun hal-hal yang lainnya. Jadi total biaya produk dan jasa yakni 4.750.000, biaya per unit yakni 200.000, net profit margin sekitar 3,597, net profit margin yakni 35,97%, markupnya 15,77%. Dan juga ada anggaran untuk survive-nya usaha atau bisnis. Survival budget per bulan yakni pajak penghasilan, kebutuhan operasional perusahaan yakni yang pertama pajak penghasilan, estimasi biayanya 50.000, pajak pendapatan negara 50.000, telepon kantor 500.000, wifi 500.000, kebutuhan administrasi 500.000, air 200.000, makan dan minuman karyawan 1 juta, gaji atau gaji upah tenaga kerja 5 juta, listrik 500.000, RGP 150, bahan bakar kendaraan 1 juta, pakaian atau seragam karyawan 1 juta, pulsa karyawan 300.000, biaya iklan 500, pengeluaran dana diet reward spesial 1 juta. Jadi totalnya 12.250.000. Dengan paket usaha perjalanan yang kami rencanakan yakni dalam di atas BP kapan target balik modal, yakni dalam bisnis kami yang saya lakukan mungkin sesuai rencana dengan target balik modal sekitar kurang lebih 3 bulan per tahun. Terima kasih.